Joy, kamu masih terobsesi dengan video itu. Aku butuh mengeditnya agar terlihat lebih memalukan. Mungkin ditambah dengan lagu lucu. Aku terbang kegirangan, merasa aku bisa terbang, Aku menjadi lemah sekarang, aku terlihat konyol. Mungkin aku jadi kesemutan duduk di dalam tong sampah dan aku... Apa? Kamu benar-benar akan mengunggah itu saat kita pulang? Hei, dia yang duluan. Aku berhak untuk membalasnya. Sepertinya kalian mempunyai musuh. Iya, apa yang dia lakukan tidak bisa dimaafkan. Jadi aku akan membalasnya. Mata ganti mata. Tepat. Senangnya kembali ke sini. Dan menurut jam atomku, kita hanya pergi beberapa menit saja. Bagus. Nyam nyam nyam. Hai, aku Joy. Aku juga punya video konyolmu, Barbara. Ayo tim. Aku takut. Tidak lucu. Bagaimana rasanya kalau aku mengunggah video ini agar semua melihat? Jangan. Hah? Video dihapus. Kamu, ini tidak mungkin. Tidak. Aku tidak perlu membalas dendam hanya karena kamu melakukan hal jahat padaku. Joy? Maaf, aku sudah mengunggah video konyol itu. Aku janji tidak akan melakukannya lagi. Baiklah. Halo adik-adik semua, halo kakak guru sekolah minggu. Udah masuk November nih, udah mau akhir, udah mau Desember juga. Gimana, kalian udah daftar belum buat Super Christmas? Siapa yang udah daftar? Angkat tangan. Siapa yang belum daftar juga nih, angkat tangan. Nah, buat kalian yang belum daftar, kalian harus langsung daftar melalui guru sekolah minggu dan kalian harus langsung lakukan tantangan Super Christmas. Buat yang sudah melakukan nih, jangan lupa untuk difoto atau divideokan dan upload ke sosial media dan tag ke @superbook_indonesia. Oke, kan Anda mau kalian semua ikutan tantangan Super Christmas ya. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa di Super Christmas bersama Superbook. Dadah! Wow, keren banget. Puji Tuhan banget ya. Kenapa? Karena Joy itu lebih memilih menghapus video daripada mengupload video temannya yang sudah mempermalukan dia. Dan adik-adik, hari ini kita belajar yang namanya balas dendam. Nah, adik-adik ini siapa yang pernah melakukan hal itu? Balas dendam. Ayo, kan Anda pernah nggak? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Nah, adik-adik, mungkin ada teman-teman kita yang melakukan kesalahan terhadap kita dan di situ kita merencanakan pembalasan atau balas dendam. Nah, apa perasaan kalian setelah kalian balas dendam terhadap teman kalian? Nah, coba ketik di kolom komentar ya. Kak Happy, kan Anda aku begini. Nah, ya seperti itu. Nah, sama seperti Joy juga sangat kesal terhadap temanan yang sudah mempermalukan dia. Kita juga pasti ingin orang itu merasakan apa yang kita rasakan. Kalau bisa lebih dari itu kata dunia adik-adik. Dan kita akan lebih senang banget kalau kita bisa membalas dendam teman kita yang sudah melakukan kesalahan terhadap kita. Padahal betul adik-adik, Itu. sebenarnya itu nggak kayak gitu ya Kak Hevi. Iya. Karena bukan itu loh yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Bukan itu yang Tuhan ajarkan. Nih, kita mau sama-sama lihat dari Matius 5 ayat 39. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Ya. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Jadi kayaknya kalau ditampar sebelah sini, kasih nih satu lagi. gitu ya. Tuhan mengajarkan bukan untuk melawan adik-adik,
tapi malah kasih pipi yang lain nih. Iya ya. Jadi maksudnya gimana Apa ya? Kak? Kita Jangan- harus pasrah gitu kalau Jangan- ada yang iya, jangan sampai menjahati kita. nanti adik-adik ada yang ditampar. Nih, Nggak satu apa-apa, lagi. kan Kananda sama Kapi ajarin tampar pipi kiri suka pipi Iya, kanan ya. bukan kayak gitu Bukan ya gitu ya? adik-adik, ingat bukan kayak gitu. Uh-uh. Maksudnya adalah kita harus mengalahkan kejahatan Mm-mm. dengan kebaikan. Oke. Jadi nih kalau Iya. ada yang berbuat salah sama kita harus membalasnya dengan hal-hal yang manis, Wow, tepuk hal-hal tangan. yang ramah. Betul. Karena hal-hal yang seperti itu tuh akan lebih menyakiti mereka loh. Karena mereka akan bingung nih. Aku kan mau menyakiti dia. Tapi kenapa dia malah jadi baik sama aku? Kenapa dia malah membuat hati aku seneng ya? Mereka jadi bingung tuh. Karena tujuan mereka nggak sampai. Mereka maunya kita jadi ikut marah. Kita jadi ikut kesel. Yep. Kita jadi ikut sedih. Tapi nggak tercapai itu tujuan itu. Wow. Nah, kita mau sama-sama lihat lagi nih Apa di Matius, Matius 5. Selanjutnya ayat 44. Oke, kan Anda baca. Nah, ini akan menjawab kalau ada yang nanya nih, terus Kak gimana ya caranya supaya kita bisa membalas teman kita dengan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Nih, kita akan lihat sama-sama di Matius 5 ayat 44. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow, firman Tuhan ini keren banget ya. Betul. Mungkin kalau pakai kekuatan kita sendiri, aduh, aku kesel banget sama dia. Aku gak bisa ngampunin dia. Aku pengen balas dendam. Iya, pokoknya dia harus merasakan apa yang aku rasakan. Mungkin pasti susah banget ya. Hati kita pasti membara, Api gitu ya. kesal, marah. Bahkan kita bisa sedih banget kan. Iya. Tapi adik-adik, kita harus minta pertolongan Tuhan. Kita harus minta kekuatan dari Tuhan. Itu udah pasti kita bisa melakukan hal-hal yang baik kepada orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Jadi caranya adalah kita harus berdoa sama Tuhan, meminta Tuhan supaya kita Betul dikuatkan sekali, Kananda. untuk mengampuni orang tersebut. Kita juga harus mendoakan orang tersebut supaya mereka bisa sadar dan berubah menjadi lebih baik. Wow, tepuk tangan dong semuanya. Jadi adik-adik yang ada di rumah, jika kita sudah mendapatkan kekuatan dari Tuhan dan sudah mendoakan mereka, kita bisa memulai mengasihi mereka. Betul. Melakukan hal yang manis, hal yang pokoknya yang baik kepada mereka lah. Dengan mengasihi mereka, luka hati kita juga bisa Terobati. Betul banget. Ya, karena kasih itu menutupi segala sesuatu tentang kepahitan, tentang sakit hati, tentang hal-hal marah, dendam, dan lain sebagainya. Dan kasih itu juga bisa mengubah kehidupan mereka. Maka kita tidak boleh jemu-jemu untuk berbuat Baik dan mengasihi musuh kita. Aku nggak akan pernah jemu-jemu berbuat baik sama Kananda. Iya dong, karena kan aku baik. Jadi siapa di sini yang mau mulai untuk mengasihi dan mendoakan orang yang sudah menyakiti kalian? Angkat tangan. Wah, ini baru anak-anak Tuhan yang keren. Nah, supaya kita bisa ingat terus nih apa yang kita pelajari hari ini, kita mau hafalkan dengan sumber kebenaran. Sumber kebenaran kita hari ini adalah, siap ya? Siap. 1, 2, 3. Aku mau mengalahkan kejahatan dengan kasih. Sekali lagi. Oke, Kananda. Siap ya? Siap. 1, 2, 3. Aku mau mengalahkan kejahatan dengan kasih.